Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan solehah. Apa kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Bapak ingin melihat dulu kesiapan kalian dalam belajar hari ini. Ketika Bapak masuk kelas berarti pelajaran PAI. Namun PAI kali ini berbeda karena berhubungan dengan P5 PPRA. Mungkin kalian sudah tidak asing dengan P5 ya, karena tahun lalu kita sudah melakukan P5 PPRA. Namun berbeda temanya. Hari ini kita mengusung tema gaya hidup berkelanjutan. Nah, sebelum ke materi yang akan kita bahas, ya, Bapak ingin cek kesiapan kalian, kerapihan kalian, apakah sudah rapi, apakah sudah siap. Lihat, pakaiannya sudah rapi? Ya, yang belum rapi silahkan dirapikan. Sudah ya? Sudah rapi? Ya, bagus. Nah, selanjutnya sebelum ke materi, Bapak ingin ada pembiasaan dulu ya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Siap untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya? Siap. Ada yang berani untuk ke depan menjadi dirijen? Siapa? Ayo, angkat tangan. Gak ada yang mau berani? Laki-laki boleh, perempuan juga boleh. Ada? Kamu? Silakan boleh. Silakan ke depan, yang lain boleh berdiri ya. Yang lain boleh berdiri. Kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Berdiri. Siap? Ya, di tengah. Aku berdiri, jadi panggul ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah. Bapak ingin kita berdoa dulu supaya kegiatan kali ini mendapatkan keberkahan ya. Berdoa dipimpin oleh KM-nya. Silahkan KM. Siapa? Ya. Iya, Bapak tadi lupa belum mengabsen ya. Apakah semuanya hadir? Alhamdulillah semua hadir ya. Tidak ada yang sakit, tidak ada yang izin. Untuk selanjutnya kita akan melihat modul P5 dan PPRH tentang gaya hidup berkelanjutan. Nah, topiknya apa? Topiknya yaitu pengelolaan sampah di sekolah adalah tanggung jawab bersama untuk lingkungan yang lebih baik, ya. Terus tujuan pembelajarannya. Nah, kali ini kita ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, mendefinisikan jenis-jenis sampah. Yang kedua, mengidentifikasi jenis-jenis sampah yang dihasilkan di sekolah. Dan yang ketiga, menghasilkan proyek kreatif yang berkaitan dengan pengelolaan sampah. Ya, Bapak mau tanya dulu. Di sini kan di sekolah kita itu sampah sudah mulai dipisah ya. Ada tong sampah juga ada 2 kan? Ada yang berwarna kuning, ada yang berwarna hijau. Apakah kalian tahu arti dari kuning dan hijau? Tahu nggak? Nah, kuning untuk apa? Ya, untuk sampah-sampah plastik atau sampah apa disebutnya plastik itu? Sampah non-organik. Bagus. Kalau yang hijau untuk apa? Nah, sampah organik atau sampah basah atau sampah sisa-sisa makanan atau daun-daun yang berjatuhan ya.
itu sampah organik dan sampah anorganik. Kemudian di Islam pun kita dijelaskan, anak dofatul minal iman. Artinya apa? Kebersihan lebih. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Apa itu bersih? Apa yang harus dibersihkan? Yang sampah. Pertama diri sendiri ya harus bersih. Mulai dari pakaian, kerapihan kita harus bersih. Ya. Kemudian setelah diri kita sudah bersih, baru lingkungan kita yang harus bersih. Ya bagus Syafira. Lingkungan kita harus bersih. Mulai dari lingkungan rumah, lingkungan sekolah. Gitu ya, harus bersih dari sampah. Nah, sekarang kita ingin tahu jenis-jenis sampah. Ada yang tahu kan tadi sudah ada 2 ya. Jenis sampah itu ada 2. Ada yang organik dan ada yang organik. Nah, Bapak ingin tahu, kalian kan sudah lama di sini ya. Sudah hampir bertahun-tahun di sini dari kelas 1. Nah, apakah kalian pernah melihat kebanyakan siswa kita itu membuang sampah organik atau anorganik? Organik. Sampah non-organik. Kenapa non-organik? Oh, iya bagus. Karena rata-rata siswa kita itu jajan, kemudian si jajanannya itu menggunakan plastik, sehingga menimbulkan sampah anorganik. Apa itu sampah anorganik? Sampah plastik. Atau pengertian dari sampah anorganik itu apa? Sampah yang tidak bisa diurai. Iya, bagus. Sampah yang tidak bisa diurai atau sampah yang sulit untuk membusuk. Apakah sampah itu berbahaya? Berbahaya tidak? Ketika sampah dibuang di mana saja, ketika sampah ditaruh di mana saja, apakah berbahaya? Apakah berdampak bagi lingkungan kita? Ya, kira-kira dampaknya apa? Mengakibatkan banjir, apalagi? Ayo. Ya, sampah yang terlalu menumpuk akhirnya akan menyumbat aliran air sehingga menyebabkan banjir. Apalagi Syafira, ada enggak? Kira-kira dampak dari sampah. Bau berarti mencemari udara. Selain mencemari udara, apalagi? Membuat lingkungan tidak nyaman. Betul, membuat lingkungan tidak nyaman. Syafira, ayo angkat tangannya. Syafira apa? Selain tadi bau tidak enak, berarti mencemari udara. Kemudian bisa mengakibatkan banjir karena tersumbatnya aliran air. Terus apalagi tadi teh? Lingkungan jadi tidak nyaman. Apalagi kira-kira? Penyebab sampah. Khususnya sampah plastik. Apakah organisme atau hewan-hewan terancam? Terancam, apalagi kalau dibuangnya ke sungai, dibuangnya ke lautan. Siapa yang terancam? Habitat-habitat yang ada di dalam laut. Contohnya apa? Ikan. Gurita, kura-kura, pokoknya hewan-hewan yang ada di dalam laut. Ya. Lalu bagaimana sih cara kita menanggulangi dampak sampah itu? Ya. Kira-kira apa? Ada yang pernah nggak? Kira-kira ini sampah terlalu banyak. Bisa nggak kita olah kembali? Bisa? Bisa. Ada yang pernah mengolah sampah? Kira-kira ada yang pernah mengolah sampah? Angkat tangan. Pernah. Mengolah apa? Menjadikan ekobrik. Boleh. Terus ada lagi yang bisa mengolah sampah? Pernah mengolah sampah? Ada yang pernah membuat tempat pensil? Pernah, Syafira? Iya, Syafira pernah membuat tempat pensil dari apa? Dari es krim, bisa. Dari bekas es krim. Jadi bekas es krimnya jangan dibuang, kumpulkan. Setelah dikumpulkan, dibuat produk baru. Atau disebutnya kita bisa mengolah sampah itu dengan cara pertama, ya. Pertama itu adalah mengurangi sampah, ya. Mengurangi sampah. Yang kedua, memisahkan sampah. Yang kemarinnya. Yang ketiga adalah
memanfaatkan sampah. Bagaimana cara mengurangi sampah? Kalau itu bukan mengurangi ya. Bagaimana cara mengurangi sampah? Membawa tempat makan sendiri. Ya bagus, membawa tempat makan sendiri. Selain tempat makan apa lagi? Tempat minum. Ya, jadi membawa tempat minum dan makan sendiri. Atau kalau mau belanja kan suka dikasih kresek ya. Nah, kresek itu kan terbuang. Bisa menggunakan apa? Tas yang tidak sekali pakai, yang bisa dipakai terus-menerus ya. Nah, hari ini kita akan mengolah sampah. Nah, yang nilainya sudah tidak berguna menjadi lebih berguna, menjadi lebih memanfaatkan ya. Nah, hari ini kita akan mencoba membuat ekobrik. Salah satu kegunaan ekobrik itu adalah bisa mengurangi sampah plastik. Selain itu, ekobrik juga bisa dibuat menjadi bahan bangunan ya, seperti membuat, ada yang pernah lihat pembuatan ekobrik dibuat menjadi tempat duduk. Pernah nggak? Pernah lihat di mana? Di bawah atau di YouTube ya, di YouTube, di TikTok suka ada banyak ya contoh-contoh pembuatan ekobrik. Nah, hari ini kita akan membuat ekobrik. Kita akan cari alatnya seperti apa? Seperti bekas botol, kita cari di sekitar lingkungan kita ya, di sekitar sekolah kita cari. Kemudian kita memanfaatkan barang itu menjadi barang yang berguna. Sudah siap? Kita akan mencari bahan-bahan yang ada di sekitar kita ya. Mulai dari botol bekas, kemudian plastik-plastik ya, sampah-sampah plastik. Sudah siap? Ready? Oke, kita akan keluar kelas ya. Sekarang ayo keluar kelas. Siapkan alat-alatnya. Mulai dari gunting, botol yang sudah kita cari. Yuk, kita gunting-gunting. Alhamdulillah kita sudah membuat produk yang bernama ekobrik. Nah, sekarang kita akan coba ada satu orang atau dua orang yang ke depan untuk menjelaskan bagaimana cara pembuatan ekobrik ya. Dan yang kedua itu ada siswa atau seseorang yang ke depan untuk menjelaskan apa sih manfaat dari ekobrik yang telah kita buat. Nah, ini adalah salah satu contoh pembuatan ekobrik ya. Oke, siapa yang ingin ke depan? Pertama, Indah. Silakan Indah ke depan. Perkenalkan, nama saya Indah akan menjelaskan bagaimana tata cara membuat ekobrik. Pertama, siapkan botol bekas. Kedua, siapkan gunting dan sampah plastik. Lalu potong-potong sampah plastik. Oke, untuk yang kedua, yaitu menjelaskan tentang manfaat dari ekobrik. Siapa yang akan ke depan? Yo, bagus. Silahkan ke depan. Bawa ekobriknya. Nama saya Wandi, saya akan menjelaskan manfaat dari ekobrik. Yang pertama, mengurangi sampah. Yang kedua, untuk bahan bangunan. Yang ketiga, menyadari tindakan adanya sampah. Sudah, terima kasih.
Oke, bagus ya. Jadi tadi kita sudah membuat EcoBrick, cara pembuatannya dan manfaatnya. Kemudian ada Bapak contoh EcoBrick yang sudah jadi, yaitu pembuatan kursi. Mana, Bu? Ini contoh EcoBrick yang dibuat untuk penggunaan tempat duduk kursi. Namun ini kan masih sederhana. Kita bisa mempercantik ini ya dengan cara menambahkan busa di atas, kemudian menambahkan kain supaya terlapisi oleh kain. Nah, alhamdulillah ya, kegiatan hari ini berjalan dengan lancar dan kesimpulannya bahwa sampah yang kita anggap sudah tidak bernilai, sampah yang kita anggap sudah tidak bisa bermanfaat, ternyata jika kita menggunakannya, jika kita memanfaatkannya dan mengolahnya menjadi lebih berguna kembali, memperpanjang masa kegunaan sampah. Ya, Bapak harap pembelajaran kali ini tidak hanya kalian pahami di sekolah saja, tetapi kita bisa berkelanjutan ya pembuatan EcoBrick yang lainnya. Khususnya nanti kan kita akan ada panen karya ya, di akhir P5 itu akan ada panen karya. Nah, kita akan membuat produk dari pengolahan sampah. Salah satunya itu pembuatan EcoBrick yang sudah jadi menjadi bahan yang bisa kita manfaatkan seperti itu ya. Oke, untuk pertemuan kali ini Bapak cukupkan sekian. Terima kasih atas kerjasama dan partisipasi kalian, sangat hebat. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Kita tutup dengan bersama-sama, berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh KM. Silakan KM pimpin, KM. Oke, pimpin doa pulang ya. Mana KM teh? Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.